warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas UAS pada mata kuliah Teknologi Web Service mengenai pembuatan dan penggunaan REST API. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Adam mengenai codingan. Oke, terima kasih. Pertama, perkenalkan nama saya Adam Suryades dengan NIM 112111016. Nah, kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai REST API. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel. Kurang lebih untuk struktur pemrograman seperti ini dari folder apps sampai ke file paling bawah bertekniknya. Nah, dalam pembuatan API di Laravel ini, pertama yang kita buat itu yaitu merupakan routing. Di sini kita bisa mendeklarasikan routing pada folder root di file API. Nah, kita tinggal buat aja coding seperti ini, root. Dan di sini setelah root titik 2 ini kita masukkan metodenya yang kita gunakan untuk menerima request. Di sini ada get, post, put, dan delete. Ada 4 tipe request HTTP-nya. Di samping itu kita langsung buka suatu function. Maksudnya di sini di parameter pertama ini kita mengisikan link atau endpoint atau URL yang akan untuk diakses. Lalu setelahnya kita mengisikan file controllernya, dan setelah di add ini kita membuatkan atau mengarahkan ketika di hit ke sini kita akan membuka file controller mana dan fungsi apa yang dijalankan. Dan di sini hanya untuk penamaan dari routing tersebut. Di sini kita memiliki 5 buah endpoint atau URL, ada root get, root post, put, get, dan delete. Di sini masing-masing ada untuk ambil list, store, update, open, dan delete. Singkatnya itu merupakan CRUD. Nah, untuk itu kita bergeser ke bagian modelnya. Sini kita ada sebuah database dengan table inbox dengan variable atau variabel atau field yang akan dimanipulasi name, email, phone, subject, dan message. Seperti itu yang akan detail. Lalu setelah kita mengetahui model seperti apa, kita akan melihat controller yang digunakan. Itu inbox controller sesuai yang pada routingnya. Di sini ada beberapa fungsi ya yang dideklar dalam codingnya, dan ada beberapa library lain yang dipanggil, yaitu HTTP request-nya di sini untuk menanggapi HTTP request atau request dari HTTP. Di sini memanggil model inbox yang tadi dijelaskan. Terus ini juga menggunakan library yang dipakai validator. Di sini ada class inbox controller sebagai controller. Kita masuk ke bagian API sini, kita lihat routingnya. Yang pertama, inbox controller di function list. Coba kita lihat. Nah, berarti di sini object function dengan no function list menerima request HTTP request, tinggal dibuka. Nah, di sini ada sebuah array kosong yang dimana ada logik seperti ini yang mengecek apakah ada parameter name, email, phone, subject, message, dan create yang dilempar dari request HTTP-nya. Percaya yang ini. Nah, jika ada bakal dimasukin ke atau di-push ke array yang condition di atas. Lalu di sini dideklarasi lagi parameter show dengan default nilai 10, dan di sini ada condition lagi yang mengecek apakah ada parameter show yang dilempar dari request. Kalau ada, bakal variable show yang default ini akan digantikan dengan yang request-nya. Ini juga sama seperti yang tadi, ada parameter order by dan order by value, dan cek juga seperti tadi untuk
Pelemparannya dari si HTTP request. Di bagian sini ada pengecekan lagi dua buah if else kondisi ya, if else ya. Di sini ada dia menghitung dari parameter kosong ini apakah ada atau tidak hasil dari pengecekan ini. Jika ada, dia akan memanggil model inbox, lalu di declare select all karena di sini bintang. Lalu dia akan each atau melooping condition yang tadi yang sudah di-push ke dalam sebuah array. Nah, di sini kalau key-nya, key ini maksudnya bagian sini nih, key dari array-nya, create add, maka dia akan mengundiskan dengan where that. Key-nya where create add, value-nya itu yang direport dari HTTP request. Nah, jika key-nya selain create add, berarti ada message, subject, phone, email, dan name, maka akan masuk ke kondisi where, di mana key-nya disamakan dengan yang bagian sini, like value yang dilempar dari HTTP request-nya. Lalu setelah itu di looping-nya selesai, maka di bagian bawah di sini akan model yang tadi dimasukkan ke function berikutnya, itu ordering-nya. Ini ordered by, sesuai di declare atau yang dilempar, dan order by value-nya. Di sini ada fungsi paginate untuk memisahkan berapa banyak data yang akan ditampilkan dengan show, diambil berapa jumlah data yang akan ditampilkan nantinya. Tapi jika tidak ada kondisi, maka akan langsung seperti ini. Dia akan memanggil model inbox-nya di order by dan di paginate tanpa ada kondisi lainnya. Lalu di bawahnya ada respon JSON-nya. Bentuknya seperti ini. REST atau REST ini maksud saya sebagai yang membuatnya merupakan artinya responnya true. Condition ini berarti memberitahu parameter HTTP request yang dilempar apa saja, karena dilempar all semua, dan data ini hasil dari pemanggilan data di model. Nah, di sini untuk fungsi listnya sudah. Saya akan berlanjut ke endpoint atau URL berikutnya, yaitu di post di sini, inbox store, di inbox controller, di fungsi create. Kita lihat fungsi create. Bagian sini, di awal, di sini ada memanggil kelas ini, this class, atau ya this class atau this controller, karena kelasnya dimasukkan sebagai controller, masukin ke fungsi validator. Yang dilempar itu HTTP request inputnya. Nah, dengan sama kayak tadi ya, ini library atau kelas request HTTP-nya masuk di sini. Nah, berarti dia melakukan cek di sini ke fungsi validator dengan melempar semua inputan yang dilempar oleh requesternya. Di sini ada parameter message, array kosong, ada root, aturan yang di-set, di mana dinyatakan name, email, phone, subject, dan message itu required atau tidak boleh kosong. Di sini masuk ke ke parameter baru valid, masuk ke fungsi validator yang di sini dipanggil validator membuat masukin input, masukin kondisi aturannya, dan di sini hasil responnya. Jika validnya fail atau gagal, maka akan yang di return yaitu seperti ini. Tapi jika berhasil, returnnya true. Seperti itu. Nah, sini cek kalau tidak true, hasil dari yang ini akan langsung dilempar kembali ke requester ya sebagai respon. Tapi jika hasilnya itu hasil jika tidak true. Tapi kalau hasilnya true, maka akan berlanjut ke fungsi yang bawah lainnya nih, di bawah ini. Nah, di sini ada array kosong lagi, input di declare. Lalu input ini akan di-push beberapa key atau array, name, email, phone, subject, message berdasarkan HTTP request yang dilempar oleh requester. Lalu jika semua sudah, dia masuk ke fungsi yang bawahnya lagi. Ada variable store, inbox, itu model inboxnya di atas. Masuk ke fungsi create, lalu sebuah inputan yang tadi di-create atau di-insert ke dalam model, lalu diteruskan ke database.
Jika sudah selesai, bakal akan respon hasilnya seperti ini. Res sama dengan true, masuknya sukses, data ini hasil keluaran dari store, dan di sini ngasih tahu ID yang di insert itu berapa. Maka fungsi untuk create-nya sudah selesai. Kita lanjut ke API berikutnya, yaitu put. Put ini untuk delete di inbox controller juga fungsi update. Kita coba update di sini. Nah, di sini sama lempar menerima juga nih HTTP request-nya. Ini juga dia pengecekan dulu nih, apakah HTTP request dengan parameter ID ada dan tidak kosong di sini, atau tidak kosong. Atau kalau kosong, bakal masuk ke kondisi sini. Di sini akan langsung ditolak dengan responnya false, masuknya not found ID. Berarti di sini kurang lebih artinya untuk masuk ke fungsi update ini dari si requester harus mengirim parameter ID. Lalu masuk ke seperti yang tadi, ke bagian validator sama seperti create, angkanya sama, di sini juga sama, bikin array lagi dan dimasukkan variabel atau parameter yang dari requester. Lalu di bagian bawahnya ada fungsi update. Di sini ada sedikit beda karena ada kondisi inbox sebagai model, ada masukin kondisinya where ID, request ID, dan update berdasarkan inputannya. Lalu di bawahnya tinggal responnya seperti ini. Responnya true, masuknya sukses. Di sini dikasih tahu hasil data inputannya seperti apa dan HTTP request ID-nya berapa untuk respon dari update. Lalu kita ke bagian API berikutnya, langsung ke bagian delete. Dengan di inbox controller, di fungsi delete. Ini, delete fungsinya ini. Dia sama dengan HTTP request. Di sini juga ada validasi seperti update tadi, yang dimana diminta parameter ID itu harus dilempar dari requesternya. Lalu sama kayak yang tadi, di sini ada model where ID HTTP request yang dilempar, dan ada fungsi delete menghapus. Kalau sudah di sini lewat akan langsung menghasilkan respon seperti ini. Responnya true dan message sukses. Kurang lebih untuk pembuatan API-nya seperti itu codingnya, dan ada beberapa yang perlu diketahui di Laravel. Karena Laravel framework lebih terstruktur, maka untuk mengaksesnya nanti di depan bagian sini, misalkan di sini ada URL ya. Nah, kita untuk mengaksesnya itu menggunakan URL seperti ini nih, http://domain/ public di sini, karena si Laravel itu hanya index.php-nya atau file yang dibuka di awal tuh di bagian sini nih, public index, maka dari sini. Cuman ini kalau untuk di indeks ini ada perbedaan nih, harusnya diletakkan di web. Ini untuk menerima respon requester nih. Cuman di sini peruntukannya bukan buat API, tapi API kalau untuk API di sini. Nah, karena ini di sini file beda, di sini ada satu konfigurasi dari Laravel, root service provider yang dijelasin di sini ketahuan nih. Root ada prefix API. Nah, makanya dari sini untuk URL 7 harus seperti ini, root public/API/ baru melanjutkan dari yang apa kita tulis. Seperti ini, inbox. Nah, ini berarti URL untuk ke bagian sini nih, inbox list. Nah, seperti itu sih kira-kira di untuk coding API-nya. Lalu setelah ini akan dijelaskan sama Haikal mengenai testing API-nya menggunakan aplikasi Postman, yang dimana aplikasi Postman ini sebuah aplikasi simulasi yang digunakan nih oleh klien atau user atau programmer untuk mengetes API yang sudah ada. Ntar di sana kita bisa mengset metode dari request-nya, entah itu get, post, put, atau delete. Lalu kita bisa ngeset endpoint-nya dan parameter yang dikirim.
Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Haikal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Aulan Haikal Kusworo, NIM saya 11212274. Saya akan mengenai penjelasan tentang Postman. Pertama, untuk membuka Postman, kita bisa melalui web atau bisa di-download. Kemudian, di dalam folder UAS, di sini ada beberapa list. Untuk melihatnya, kita klik saja. Misalkan di sini saya akan mengklik get list. Nah, lalu untuk dotnya kita memilih jenis get. Lalu untuk URL-nya kita masukkan sesuai dengan yang kita buat. Lalu lanjut ke bagian body. Di bagian body ini adalah parameter atau variabel. Lalu dijelaskan apa saja yang akan dikirim. Kemudian di dalamnya ada show, spec, order by value, name, email, phone, dan subject, kemudian message. Lalu untuk contohnya kita isi show 10. Untuk di pack-nya kita isi 1, untuk di ordernya by ID. Dan untuk di order by value-nya, lalu kita send dan hasilnya seperti bawah ini. Menunggu proses. Baik, di sini ada beberapa condition. Lalu ada current fact data, lalu di error ada user lagi, dan ada juga JSON. Dan ini adalah data tersebut. Untuk parameter order by, bisa kita ubah. Oke. Misalkan berdasarkan name, lalu order by value-nya ada 2 pilihan, ingin ask atau des. Misalkan kita memilih des. Lalu kita send. Kemudian kita bisa melihat condition-nya. Di sini sudah terlihat condition-nya berubah. Lalu mari kita lanjut. Lalu mari kita lanjut ke menu create. Oke, di sini ada yang perlu diperhatikan. Di sini ada parameter post, kemudian URL-nya seperti yang dikirimkan. Jika semua format di sini sudah benar, seperti name, email, phone, subject, message, dan yang lainnya, sudah sesuai, mari kita klik send. Kemudian di sini bisa kita lihat ada responnya. Nah, di sini kita lihat responnya sukses. Kita bisa lihat di API ada atau tidaknya. Baik, ternyata di API sudah sesuai. Dan mari kita lanjut. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tita, dipersilakan. Nama saya Tita Oktaviani, NIM saya 11210993. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Postman update dan delete. Untuk Postman update, metode yang dipakai yaitu put.
URL tetap masih sama yang pertama. Kemudian kita ganti ID-nya. Misalnya namanya Tita, emailnya kita ganti, untuk nomor teleponnya kita ganti. Selanjutnya kita kirim send. Nanti ada responnya, yaitu true dan message-nya sukses. Untuk memastikannya kita buka ke IP GET. Apakah data yang kita update itu ada atau tidak. Nah, datanya ada. Selanjutnya ke Postman delete. Untuk delete, parameternya cuma ada satu, yaitu ID-nya aja. Metode yang dipakai yaitu delete. URL masih kita menggunakan yang pertama. Terus ID yang kita hapus, kita ganti, lalu kita kirim. Dan responnya benar dan sukses. Kemudian kita cek di ID get-nya. Apakah yang data yang kita hapus itu masih ada atau tidak. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan tentang aplikasinya oleh Mbak Ayu. Pada Mbak Ayu, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina Ayu Wigati. Tim saya 112112888. Di sini saya ingin menjelaskan aplikasi Laraku. Pertama-tama, kita melakukan add pesan. Lalu dilanjutkan dengan mengisi nama, email, subjek, phone, dan message. Message-nya bebas, apa aja. Lalu selanjutnya kita klik submit. Semisal data muncul sukses, berarti data yang tadi kita buat itu berhasil. Dan kita bisa cek di bawah. Lalu semisal selanjutnya itu, untuk mencari data tersebut, kita memfilter data. Seandainya data itu ada banyak, kita bisa filter dengan filter name, filter subject, filter email, dan filter phone. Semisal kita ingin mencari Jena atau Martina atau Ayu, bebas. Yang pertama tadi kita cek, misalnya muncul nama tersebut, berarti tandanya percobaan email kita, percobaan data kita berhasil. Namun jika pada saat kita klik filter name lalu tidak muncul di data show-nya, berarti percobaan kita gagal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Delis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Sokafiani. Saya 1121092. Di sini saya akan menjelaskan tentang function atau fungsi dari sebuah aplikasi pesan. Di mana sebelumnya sudah ditampilkan aplikasi manajemen pesan. Di sini untuk menjalankan fungsi update atau ubah data, itu kita klik open di bagian tools-nya. Di mana aja. Lalu kita ubah nama, email, subjek, phone, dan message.
Setelah itu kita klik submit. Jika berhasil, maka data yang sudah diubah itu ada di bagian bawah. Ternyata berhasil, datanya ada di bawah. Sekarang untuk function selanjutnya yaitu function delete. Caranya tinggal kita klik di bagian tools, klik delete di nama Jena. Jika berhasil maka ada sukses dan untuk datanya sudah tidak ada. Demikianlah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dalis dan rekan-rekan lainnya mengenai penjelasannya. Jadi kurang lebih untuk pembuatan API menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework Laravel seperti itu, di mana coding yang tadi sudah saya jelaskan, terus testing API seperti apa, dan diterapkan di penggunaan aplikasi seperti apa. Jadinya singkat cerita, API itu sebuah jembatan ya, bridging atau jembatan itu yang digunakan untuk menjalankan fungsi aplikasi, terutama untuk pengolahan data biasanya digunakan. Mungkin sedikit pesan dari saya seperti itu, dan saya silakan ke Haikal untuk dilanjutkan. Baik, untuk penutup dari presentasi kami, saya dari kelompok 1, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.